Renovasi hati bata demi bata, bongkar yang lama, bangun yang baru. Angin malam berdesir menerpa dinding tenda, menciptakan suara-suara yang bagi Helen terasa seperti bisikan jahat. Setiap bayangan yang menari-nari karena nyala api unggun di luar seolah menyimpan bentuk manusia. Siluet-siluet gelap yang membuat jantungnya berdentang lebih kencang. Di tangannya, layar ponsel masih menyala. Pesan itu terpampang terang benderang. Tidur nyenyak Helen. Jari-jarinya mencengkeram benda itu erat-erat, seolah itu satu-satunya senjata yang dia punya. Dia di sini, bisik Helen kepada Nana. Suaranya serak oleh ketakutan. I think he's here, Nah. Kenapa yang kepikiran di gue si Arya ya? I mean, it's possible kan? Gue kayak merasa dia mampu banget neror gue kayak gini setelah kejadian kemarin. Kecemasan Helen membuat pikirannya berantakan. Kata-katanya keluar tumpah ruah, tak beraturan. Nana, yang baru saja masuk tenda dan sedang mengatur sleeping bag, langsung mendekat dan merangkul sahabatnya. Tenang, Len. Sinyal aja nggak ada. Mungkin pesannya cuma delay. Itu dikirim sebelum kita naik. Tapi alasan itu tidak juga menenangkan. Helen melihat waktu pengiriman pesan. Tepat 10 menit yang lalu. 10 menit. Di tempat yang seharusnya tak ada sinyal. Gue nggak bisa begini terus, Nah. Gue mau turun. Turun? Sekarang? Gelap-gelap begini? Gak mungkin, jawab Nana setengah berteriak. Keributan mereka memanggil perhatian Ruli dan Putri yang sedang berdebat tentang cara terbaik memakan mie instan tanpa sendok di sudut tenda. Lalu, pintu tenda terbuka. Bram yang sedang berjaga di luar muncul dengan headlamp menyala di kepalanya. Sorot cahayanya menyilaukan sejenak. Ada masalah? Tanyanya. Wajahnya tampak serius dalam cahaya headlamp yang dia kenakan. Helen mau turun sekarang, lapor Nana. Suaranya campur aduk antara khawatir dan frustrasi. Bram memandang Helen, menatap langsung ke matanya yang berkaca-kaca. Ada apa, Hel? Something wrong? Dia ada di sini, Bram. Dia ngirim pesan lagi. Dia ngintip kita. Seru Helen dengan suara tertahan. Napasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. Oke, kata Bram. Satu kata, diucapkan dengan ketenangan yang entah bagaimana menular. Kita cek. Bram keluar dari tenda dan menghilang ke dalam kegelapan. Tak sampai 5 menit kemudian, dia muncul lagi di pintu tenda. Aman, Hel, yuk keluar, gue tunjukin. Meski ragu, Helen beranjak mengikuti Bram. Dinginnya udara malam langsung menyergap begitu kakinya menginjak tanah di luar. Bram memimpinnya berkeliling perimeter camp dengan senternya, menyoroti semak-semak, bebatuan, dan tenda-tenda pendaki lain yang sudah gelap dan sunyi. Lihat, gak ada siapa-siapa, katanya. Kecuali mungkin anjing liar atau monyet, itu pun lebih takut sama kita. Daun-daun gemerisik tertiup angin. Dari kejauhan, lolongan anjing liar memecah hening malam. Helen menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa takutnya tidak juga hilang sepenuhnya. Gue gak bisa tidur, bisiknya. Suaranya kecil sekali, nyaris ditelan angin. Gue jaga, ucap Bram. Sederhana, tegas. Lo coba tidur. Sini handphone lo, gue kantongin. Gak akan gue buka, aman. Gak ada yang akan ganggu lo, janji. Setengah ragu, Helen menyerahkan HP-nya. Jari mereka sempat bersentuhan sekilas dalam perpindahan itu. Ayo semua tidur, besok pagi-pagi banget kita jalan. Jadi mau lihat sunrise dulu kan sebelum pulang? Pertanyaan Bram itu seperti menurunkan tensi semua orang. Dan seperti anak ayam, geng es teh manis panas menurut masuk ke dalam tenda dan menelusup ke sleeping bag masing-masing. Sepi memeluk, hanya suara napas sayup-sayup. Menurut gue, sekonyong-konyong Ruli memecah senyap. Lo nggak bisa tidur,
karena sekarang masih jam 8:30, Len. Semua mendesah kesal. Apaan sih, Ru? Sahut Putri sambil membalikan badan memunggungi Ruli. Peka dikit, kek. Lah, bisa jadi kan? Atau pada mau gue nyanyiin gak? Enggak! Semua teriak bareng, termasuk Helen yang mulai mereda khawatirnya. Dan perlahan, dipeluk hening yang mendenging, mereka tertidur. Bram yang masih berjaga di luar memutuskan untuk berkeliling sekali lagi di area camp, memastikan janjinya pada yang lain bahwa keadaannya sudah kembali kondusif. Di balik muka dan sikapnya yang tampak selalu tenang, sebenarnya ada kekhawatiran juga. Sama seperti Nana, dia ingin supaya Helen bisa benar-benar tenang. Dan perjalanan healing ini tidak berubah jadi sekuens film suspense thriller. Pukul 3:04 pagi. Suara alarm beruntun membangunkan mereka di dalam tenda. Dingin menggigit, menusuk sampai ke tulang. Dari luar, suara jangkrik dan tonggeret berpadu dengan desau angin di antara pepohonan, sebelum dipecah oleh bunyi alarm HP yang nyaring. Siapa yang punya ide brilian? Naik gunung demi lihat matahari coba. Putri bergumam, sambil menggulung sleeping bag dengan wajah manyun. Mata masih setengah terpejam. Sementara itu, Ruli berjuang keras keluar dari sleeping bag-nya. Tubuhnya meronta-ronta di dalam kantong tidur yang ketat. Gue sumpah ya, siapa manusia sadis yang bikin sleeping bag seketat ini? Keluar aja berasa reborn, lahir kembali, tapi lewat jalan tol sempit. Putri yang sedang sibuk mencari lip balm langsung ngakak. Lo kayak ular ngeden pengen jadi kupu-kupu, Ru. Ruli berhenti meronta, menatap Putri dengan ekspresi tersinggung luar biasa. Woi, mana ada ular jadi kupu-kupu? Ulat kali, ulat. Sumpah, lo kuliah S2 ke luar negeri, tapi gagal IPA dasar banget. Ijazah lo tuh kayaknya hasil tebusan poin Indomaret. Putri melempar sarung tangan ke arahnya. Mending punya poin Indomaret daripada poin tilang. Jangan sok-sokan deh, Ru. SIM lo aja tiap bulan drama. Rajin amat kena tilang. Nana menyalakan headlamp. Sorot cahayanya menampar mata mereka satu-satu bak interrogator. Ayo, sunrise di perahu itu cuma sekali seumur hidup. Kalau kesiangan, semua perjuangan sia-sia. Kecuali lo pada mau kesini lagi, nanjak lagi, ulang dari awal. Nana keluar tenda dengan wajah kusut baru bangun, tapi penuh semangat membara. Jaket tebal biru tua rapat membungkus tubuhnya. Dia tersenyum tipis. Ayo, let's go! Dan seperti saklar, suasana langsung ricuh. Putri panik mencari lip balm yang entah kenapa selalu hilang tiap 5 menit. Ruli merengek kelaparan sambil gerasa-gerusuh mencari kerudungnya. Helen, yang sebetulnya lebih ingin lanjut tidur karena semalam tidak nyenyak, merapikan shawl dengan sedikit uring-uringan. Ya iyalah, gimana mau lanjut tidur kalau itu berarti dia harus sendirian di camp. Sementara itu, Bram menyiapkan headlamp dan memastikan semuanya nyala. Kali ini, dia memutuskan untuk menjadi lead rombongan ke puncak. Selain masih gelap, dia kepikiran duo newbie, Putri dan Helen, yang belum pernah naik gunung. Kebetulan, hanya dia yang pernah naik perahu. Nana ditugasi jadi sweeper di paling belakang. Ruli sih hatam keluar masuk hutan. Sayup-sayup lagu Know How dari Kings of Convenience mengalun dari speaker JBL-GO2 kecil yang digantung di sisi ransel seseorang. Perjalanan ke Sunrise Camp katanya cuma 30-40 menit. Tapi di jam segini, pukul 3 lewat, gelap gulita, udara menusuk, rasanya seperti hukuman. Helen melirik Bram yang sedang mengecek tali sepatunya. Bram, entah kenapa, selalu terlihat tenang. Seolah dunia bisa runtuh dan dia tetap akan mengikat tali sepatunya dengan rapih dulu sebelum bereaksi. Rombongan kecil itu bergerak. Jalur setapak berbatu, gelap gulita kecuali sorot lampu senter yang menari-nari di tanah. Angin dingin menerpa, membuat tangan mereka kaku meski sudah bersarung. Gila, gelap banget, Ruli bersuara.
Napasnya mengepul putih di udara. Kayak jalan ke masa depan. Kita nggak tahu apa yang nunggu di depan. Tapi ya udah, jalan aja. Putri mendecak. Lo kalau jadi motivator TikTok bisa viral sumpah. Tawa kecil pecah. Suasana jadi lebih ringan. Helen berjalan di belakang Bram. Jarak mereka pas. Cukup dekat untuk merasa aman, cukup jauh untuk tidak canggung. Sesekali Bram menoleh, memastikan langkahnya. Hati-hati licin, jangan injek batu yang basah. Helen mengangguk. Siap coach. Tapi dari mana gue tahu yang gue injek batu basah? Bram nyengir jahil, wajahnya tersorot samar oleh pantulan cahaya headlamp. Pasti tahu pas lo kepleset. Begitu sampai sunrise camp, dunia seakan berubah. Lautan awan tampak menggulung di bawah mereka, membentang luas seperti samudra putih tanpa tepi. Dan perlahan, seolah semesta mempersiapkan pertunjukan terbaiknya, langit mulai merekah. Gradasi oranye, merah muda, dan kuning mewarnai cakrawala, merembes perlahan seperti cat air di atas kanvas raksasa. Angin dingin masih menerpa, tapi keindahan itu menghangatkan dada. Putri langsung heboh. Guys, ini golden hour. Pose dulu, jangan sampai nyesel. Ruli pura-pura jadi fotografer profesional, mengacungkan HP-nya dengan gaya serius. Oke, angle segini bikin pipi lo gak kelihatan tembem, Put. Apa? Putri melempar botol minumnya ke arah Ruli. Untung meleset. Semua tertawa terbahak-bahak. Suara mereka bergema di ketinggian. Nana duduk tenang di tepi, terpisah sedikit dari keramaian. Wajahnya memantulkan cahaya keemasan sunrise. Mata menerawang jauh. Helen berdiri agak jauh dari yang lain, menghirup dalam-dalam udara dingin yang menampar pipinya. Ada rasa syukur. Sejenak saja dia ingin melupakan semua. Be present. Bram menghampirinya, berdiri di sisinya, memandang cakrawala yang sama. Indah ya, katanya lirih. Helen hanya mengangguk, tak berani menatap lama. Ada sesuatu di mata Bram yang bikin dadanya sesak. Sesuatu yang terlalu jujur, terlalu hangat, terlalu berbahaya untuk dilihat terlalu lama. Kalau bisa, gue pengen berhenti di sini aja. Lanjut Bram pelan. Di atas awan, gak ada masalah. Kata-kata sederhana itu seperti anak panah kecil yang mengenai tepat sasaran. Helen menelan ludah. Sebelum sempat menjawab, Ruli sudah berteriak dari kejauhan. Ayo Wifi, jangan melo-melo. Gue butuh konten buat TikTok. Mereka pun merapat. Wajah-wajah sleeping bag, kusut, bengkak, berantakan, yang tertawa lebar dalam satu frame, berhiaskan matahari yang muncul di belakang mereka. Satu momen yang sempurna, terselamatkan selamanya dalam piksel. Pukul 6:30, matahari mulai meninggi dan udara memanas. Balik yuk buruan, gue lupa pakai sunscreen. Putri bergegas jalan dengan yakin, ke arah yang salah. Woi, mau kemana lo? Seru Ruli sambil ketawa terbahak. Jalannya bukan ke situ, ke sini. Tunjuk Ruli ke arah yang berlawanan. Nana ngakak. Rul, biarpun arah yang lo tunjuk berlawanan, bukan berarti itu yang benar. Ini menarik buat quote di buku gue. Pas, makasih Ruli. Dan Nana langsung mengambil HP-nya dari kantong, mengeluarkan stylus pen, membuka notes, lalu menulis dengan cepat. Lo lagi nulis buku, nak? Tanya Helen yang berjalan mendekat ke arah Nana dengan Bram di belakangnya. Nana masih asyik menulis, tidak menjawab. Jari-jarinya bergerak cepat di layar, sepenuhnya tenggelam dalam dunianya. Dor! Tiba-tiba Bram berseru di telinga Nana. Kenceng. Gak cuma Nana yang kaget. Helen pun, Ruli pun, Putri pun. Semua terlonjak. Bram! Pekik Nana ngamuk ke abangnya. Bram tertawa ngakak.
Bram yang barusan tampak cool dan protektif, kali ini berubah jadi abangnya Nana yang isengnya ngalah-ngalahin iblis. Tawanya lepas, tulus, membuat semua orang, bahkan Nana yang kesal, diam-diam gemas. "Konten time!" teriak Ruli sambil membingkai lautan awan di kamera HP-nya. "Kita belum update Instagram story tahu. Yang ini judulnya dapat sunrise epic tapi kaki jadi kram." "Buset, masih ada baterai loh dari tadi. Kan sinyalnya naik turun," sambar Putri. "Masih dong, sohib dongdongku. Kan tiap gak ada sinyal gue matiin dulu." "I'm smart that way." "Baiklah Ratu Rimba." Tutup Putri yang paham sama pengalaman Ruli, turun naik gunung, keluar masuk hutan. "Oke semua, action! Jalan turun pelan, kayak di film. Nana, penulis kita, jangan lupa senyum." Tak lama urusan update kehidupan selesai. "Post it, thanks to sinyal numpang lewat." Setelah huru-hara sesaat itu mereda, Helen memulangi pertanyaannya. "Jadi lo lagi nulis buku nah?" Nana mengangguk seraya memasukkan HP-nya kembali ke dalam kantong. Melanjutkan perjalanan atas arahan Bram, si Raja Iblis. "Nulis buku apa?" tanya Ruli dengan kepo full turbo. "Jangan bilang biografi lagi," lanjutnya. "Novel, proyek pribadi," jawab Nana sambil nyengir ragu. Dia tahu, sebentar lagi yang lain akan membombardirnya dengan pertanyaan. "Wih, dia jadi novelis," seru Putri. "Isinya apa? Thriller, misteri pembunuhan, vampire sparkling?" "Cinta," jawab Nana. "Pasti, tapi pelan, nyaris malu." Helen mulai tidak nyaman. Ada firasat aneh menjalar di perutnya. "Cinta?" Bram ikut menoleh sebentar. Alis terangkat. "Lagi naksir siapa loh?" Hasrat jahil Bram belum padam rupanya. "Dih, siapa yang naksir? Kalau yang naksir gue sih banyak." Nana menskakmat abangnya, sebelum kemudian buru-buru menambahkan. "Ya, bukan kisah nyata lah, fiksi. Tentang dua orang yang sebenarnya saling sayang, tapi nggak pernah bisa ngomong. Mereka cuma bareng, diam-diam ngerti, tapi nggak pernah jelas statusnya." Ruli langsung bertepuk tangan pelan. "Hihi, kedengerannya familiar." Putri cekikikan. "Familiar banget, kayak siapa ya?" Jelas banget komentar mereka menyasar siapa. "Udah ah, pokoknya ini cuma fiksi, udah." Helen pura-pura menatap tanah, tapi jantungnya berdekup lebih kencang. Dia tidak berani melirik Bram. Kedua tangannya ditenggelamkan dalam-dalam ke saku celananya. Gelisah dan udara dingin, keduanya bisa dijinakkan dengan cara yang sama. Cerita dong, cerita dong, cerita dong, cerita dong." Ruli memaksa, mepet Nana. Padahal napasnya sudah putus sambung, macam hubungan Helen dan Arya dulu. "Enggak ah, nanti aja." "Ya, kenapa nanti? Gue penasaran." "Nanti aja kalau udah sampai. Napas gue abis kalau dipakai ngomong tahu." "Oh iya. Tapi itu beneran fiksi, bukan based on true story gitu." "Shh, gue denger lo ngomong aja, napas gue megap-megap." Perjalanan kembali ke tenda lumayan bikin berkeringat. Sang surya mulai membara. Jalan yang tak putus selama 40 menit cukup membuat gerombolan ini membuka jaket satu persatu. "Lo baik-baik aja?" Bram bertanya dengan suara rendah pada Helen yang berjalan di depannya. Suaranya nyaris tak terdengar oleh yang lain. Helen mengangguk, walau suaranya nyaris tidak keluar. "Iya, gue baik. Sekarang udah lebih tenang." Helen tersenyum tipis. "Lumayan." Bram menatapnya beberapa detik, lalu tanpa kata, tangannya bergerak, meraih syal Helen yang longgar dan merapikannya. Pelan, hati-hati.
Gerakan kecil itu membuat Helen tak berkutik. Ada jarak yang tipis sekali di antara mereka. Begitu dekat hingga Helen bisa mencium samar wangi Bulgari Aqua di balik udara gunung. Tapi seakan mustahil untuk diseberangi. Setelahnya, Bram tidak membiarkan Helen berjalan sendiri. Dia mensejajarkan langkahnya. Mereka berjalan berdampingan, langkah sinkron, seakan ritme tubuh mereka sudah saling hafal. Tak ada yang bicara. Tak perlu. Kadang keheningan lebih fasih dari 1000 kata. Begitu tiba di Kemagi, Ruli lepas sepatu, masuk tenda, dan langsung berseru. "Ngantuk. Kenapa juga deh, ngantuk aja berisik banget," gerutu Putri sambil menyumpal telinganya dengan earphone. "Sebentar lagi sarapan, lalu kita packing ya." Pulang. Bram. Dengan nada dasar do, tanda perintah. Kalau nada dasar re, tanda tanya, kata Nana. Bram menyalakan kompor portabel, mulai memasak mie goreng, bumbu instan, sosis, dan bakso. Ramuan sederhana yang di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut berubah jadi mie goreng bintang 5. Setelah selesai, Bram mulai menjerang air untuk membuat kopi dan teh. Helen, yang mulai secara sadar ingin selalu berada di dekat Bram, duduk di situ. Hanya berjarak 2 jengkal dari Bram. Dia membuat catatan di HP-nya, mencoba menuliskan perasaan yang berputar-putar di kepalanya. Tiba-tiba, ponsel Helen bergetar lagi. Dia terlonjak. Loh, kok ada sinyal? Ingin rasanya Helen berteriak. Di sini harusnya tidak ada sinyal. Napasnya tertahan. Mendadak, kepalanya sakit, berdenyut. Dengan ragu dan takut, dia melirik layar handphonenya. Satu pesan dari nomor tak dikenal. "Moga-moga buku Nana ceritanya tentang kamu." Helen pucat. Warna meninggalkan wajahnya dalam sekejap. Dia langsung menoleh pada Nana, yang kelihatan asik meniup-niup muk kopinya sambil menatap ke kejauhan, tidak tahu apa-apa. Gak mungkin Nana yang mengirim. Dia memandang sekeliling. Hanya ada suara angin. Tenda-tenda lain, para pendaki asing, semak-semak, bebatuan. Tapi sekali lagi, ada perasaan yang begitu jelas. Mereka tidak sendirian. Di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut ini, ada banyak pendaki. Bisa jadi ada yang menguping. Pikiran Helen berpacu. Ini terlalu niat. Kalau pengirim pesan itu sampai tahu isi obrolan mereka soal buku Nana, berarti dia berada tidak jauh dari sini. Kalaupun itu drone, apa iya ada drone yang secanggih itu bisa menyadap pembicaraan atau punya kemampuan zooming sedemikian detail untuk membaca tulisan di HP? Tidak mungkin. Pasti oknumnya ada di sekitar sini. Persoalannya, yang mana? Di mana? Siapa? Healing trip ini bukan pelarian. Justru, bayangan itu mengikuti lebih dekat dan nyata daripada sebelumnya. Helen merasakan tubuhnya gemetar. Pesan di ponselnya masih menyala. Kata-kata itu menusuk. Seolah ada seseorang yang bukan hanya mengawasi, tapi juga tahu persis rahasia mereka yang tak pernah diucapkan.